MU dan Chelsea kompak imbang. Bayer Leverkusen diambang juara Bundesliga. Ronaldo hat-trick, Al Nassr bantai Altay. Neymar ketemu Beckham bakal ke Miami. PSSI tunda Liga 1, alasannya ini. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Laga Premier League pekan ke-30 antara Manchester United versus Brentford di Gage Community Stadium Minggu 31 Maret dini hari waktu Indonesia Barat berakhir seri 1-1. Brentford kecolongan lebih dulu melalui gol Mason Mount di menit ke-90+6. The Beast membalas jelang akhir pertandingan melalui Christopher Ajer. Hasil ini membuat Setan Merah tak beranjak dari urutan ke-6 dengan 48 poin. Di sisi lain, Brentford di posisi ke-15 dengan 27 poin. Sementara itu, dalam laga di Stamford Bridge Sabtu 30 Maret malam waktu Indonesia Barat, Chelsea gagal meraih kemenangan. Bermain di depan publik sendiri, The Blues harus puas dengan hasil imbang dengan skor 2-2. Laga berjalan sangat menarik pada babak kedua. Chelsea sempat unggul dari Bryce Cole Palmer menit 44 dan 78. Namun Burnley mampu bangkit dan menyamakan kedudukan dari gol Josh Cullen dan Dara Osei. Tottenham Hotspur memutar balik skor untuk mencatatkan kemenangan 2-1 saat menjamu Luton Town pada laga lanjutan Liga Inggris Sabtu 30 Maret. Tottenham tertinggal lebih dulu dari gol cepat Tahi Chong memanfaatkan umpan Ross Barkley pada menit ketiga laga. Spurs lalu membalasnya di babak kedua. Masing-masing melalui gol bunuh diri bek Luton Town, Kabore, dan aksi Son Heung-min di menit 86. Beralih ke Serie A, kejutan terjadi saat sang juara bertahan Napoli tumbang di kandang sendiri di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Sabtu 30 Maret malam waktu Indonesia Barat. Napoli kalah 3-0 oleh tamunya Atalanta lewat gol dari Alexei Miranchuk, Gianluca Scamacca, dan Thune Koopmeiners. Hasil ini membuat I Partenope semakin terpuruk dalam perebutan kualifikasi Liga Champions musim depan. Juventus menderita hasil negatif di Giornata ke-30 Serie A 2023-2024. Berhadapan dengan Lazio, Bianconeri dihajar dengan skor 1-0. Gol sematawayang di laga ini dicetak oleh Adam Marusic di masa injury time babak kedua. Berkat hasil imbang ini, si Nyonya Tua masih tertahan di peringkat 3 klasemen Serie A dengan raihan 59 poin. Sementara Lazio berhasil naik ke urutan 7 dengan torehan 46 poin. AC Milan merebut 3 poin dalam upayanya menjaga persaingan di puncak klasemen dengan mengalahkan Fiorentina lewat skor 2-1 Minggu 31 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam partai yang digelar di Artemio Franchi semalam, kedua tim bermain sama kuat hingga turun minum. Namun Milan baru berhasil membuka skor di menit ke-47 melalui sontekan Ruben Loftus-Cheek. Alfred Duncan lalu menyamakan skor sebelum Rafael Leao memastikan kemenangan Milan di menit ke-53. Di ajang Liga Spanyol, Barcelona mengalahkan Las Palmas 1-0 dalam laga pekan ke-30 La Liga musim ini. Rabina menjadi bintang kemenangan Blaugrana berkat golnya di babak kedua. 3 poin ini membuat anak asuh Xavi Hernandez aman di posisi kedua klasemen sementara dengan 67 poin. Sedangkan bagi Las Palmas, kekalahan ini membuat mereka tak beranjak dari posisi 12 dengan 37 poin. Bayern Munchen menelan pil pahit di lanjutan Bundesliga musim 2023-2024. Pada partai bertajuk Der Klassiker, semalam Bayern harus mengakui ketangguhan Borussia Dortmund di kandang mereka sendiri dengan skor 2-0. Tim berjersey kuning berhasil unggul terlebih dahulu berkat gol Karim Adeyemi di awal babak pertama dan juga gol Julian Ryerson di babak kedua.
Pada waktu yang berbeda, Bayer Leverkusen menunjukkan mentalitas juara musim ini. Leverkusen tertinggal 0-1 dari tim tamu Hoffenheim hingga menit ke-88. Namun gol Robert Enrich membuka harapan Leverkusen tidak terkalahkan dalam 39 pertandingan di semua kompetisi. Hingga akhirnya gol Patrick Schick di injury time babak kedua menegaskan rekor Leverkusen tersebut. Sebuah pernyataan mengejutkan dilontarkan Thomas Tuchel. Ahli taktik Bayern Munchen itu mengakui bahwa perebutan mahkota Bundesliga di musim ini sudah dimenangkan Leverkusen. Pernyataan ini disampaikan Tuchel setelah laga Der Klassiker yang dimenangkan Dortmund. Tuchel menegaskan bahwa peluang juara Bayern di musim ini resmi berakhir. Bayern kini tertinggal 13 poin dari Leverkusen yang menyisakan 7 pertandingan lagi di musim ini. Di Liga Arab Saudi, Cristiano Ronaldo cetak hat-trick sekaligus bantu Al Nassr hajar Al-Tai 5-1 di kandang. Dalam laga ini, Al Nassr sudah memimpin pada menit ke-20 lewat gol Otavio. Sayang skor ini hanya bertahan selama 2 menit setelah Virgil Misijan menyamakan skor menjadi 1-1. Al Nassr kembali memimpin lewat gol Abdurrahman Gharib di menit ke-7 masa injury time babak pertama. Adapun Ronaldo memborong 3 gol alias hat-trick masing-masing lewat gol di menit ke-65, 67, dan 87. Back Manchester United Rafael Varane keluar lapangan karena cedera pergelangan kaki di awal babak kedua laga kontra Brentford. Varane mengatakan kepada jurnalis Stephen Ralston bahwa cederanya tidak terlalu buruk. Victor Lindelof juga cedera. Lindelof digantikan oleh Lisandro Martinez karena masalah lain. Berita ini menjadi kekhawatiran besar karena MU sudah tanpa Luke Shaw, Tyrell Malacia, dan Anthony Martial dalam musim yang dilanda cedera. Carlo Ancelotti memasukkan Eder Militao ke dalam skuad setelah 232 hari cedera. Tepatnya saat Madrid melawan Athletic Bilbao, dia belum 100%. Tapi dia baik-baik saja setelah cedera, ujar Ancelotti. Sang bek telah berpartisipasi dalam latihan bersama anggota grup lainnya selama 3 minggu sejak pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig. Setelah perjalanan selama 232 hari, bek tengah asal Brazil ini mulai melihat cahaya di ujung terowongan. AS Roma sedang mengejar 4 besar di Serie A dan masih bertahan di Liga Eropa. Gelandang Roma, Brian Cristante, menilai Roma musim ini cukup kuat untuk bersaing di kedua kompetisi. Karena itu, ia tak ingin Roma mengorbankan salah satu kompetisi. Tahun lalu kami terpaksa menyerah di Serie A dan fokus ke Liga Eropa karena badai cedera. Tahun ini kami tidak ingin mengorbankan apapun. Kami tidak boleh membiarkan diri kami melakukan itu, katanya. Sebelum kick-off pertandingan melawan Atalanta, para pemain Napoli berlutut, sementara seluruh penonton berteriak tidak untuk rasisme sebagai bagian dari serangkaian inisiatif menyusul keputusan untuk tidak menghukum Francesco Acerbi atas dugaan komentar rasis terhadap Juan Jesus. Seperti diketahui, berlutut menjadi simbol anti-rasisme yang kuat selama protes Black Lives Matter dan menjadi kejadian rutin menjelang pertandingan Liga Premier Inggris musim lalu. Dilansir CNN, Exco Komite Eksekutif PSSI memutuskan menunda sementara kompetisi Liga 1 2023-2024. Hal ini demi kepentingan Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar 15 April hingga 3 Mei 2024. Keputusan Exco PSSI menunda Liga 1 diambil usai rapat darurat Sabtu 30 Maret. Dalam surat bernomor 1367-UDN-815-3-2024, PSSI menunda Liga 1 sejak pekan ke-31 pada Senin 1 April sampai dengan selesainya pagelaran Piala Asia U23 2024. Tagar #boykot Erspo mendadak trending di sosial media X Sabtu 30 Maret malam waktu Indonesia Barat. Boykot Erspo ini adalah gerakan yang dilakukan oleh para netizen khususnya pengguna X yang tampak marah dengan desainer jersey Timnas Indonesia keluaran Erspo, Hernanda Putra. Beberapa jam sebelumnya, Hernanda mengeluarkan beberapa cuitan yang dirasa menyinggung Coach Justin. Coach Justin sendiri sebelumnya mengkritik jersey Timnas Indonesia yang didesain oleh Hernanda. Perang statement antara Hernanda dan Coach Justin pun viral di media sosial. Netizen turut menghujat Hernanda karena dinilai anti kritik.
Neymar yang masih dalam masa pemulihan dari cedera ACL mengambil kesempatan untuk melakukan perjalanan ke Miami, di mana ia bertemu dengan David Beckham, Presiden Inter Miami. Setelah foto pertemuan mereka dibagikan di media sosial, rumor pun meroket. Akankah Neymar bergabung dengan Inter Miami? Saat ini, Neymar memiliki kontrak valid dengan Al Hilal hingga Juni 2025 dan sejauh ini baru memainkan 5 pertandingan. Dengan karirnya yang tidak mulus di Al Hilal, kepergian bintang 32 tahun itu bukanlah hal yang mustahil. Pada hari Jumat 29 Maret, dilaporkan bahwa Barcelona akan menjual Inigo Martinez musim panas ini. Dilansir Football Espada, Atletico Madrid tertarik untuk menampung sang bek di musim panas nanti. Los Rojiblancos akan mencari 2 bek tengah. Salah satunya adalah pemain berusia 32 tahun itu. Laporan tersebut mencatat bahwa Martinez dapat digunakan dalam kemungkinan kesepakatan pemain plus tunai antara Barcelona dan Atletico, yakni untuk Joao Felix. Bek Girona, Eric Garcia berusaha meredam rumor bahwa klub induknya yakni Barcelona akan menjualnya musim panas ini. Garcia telah mengatakan kepada RAC1 bahwa dia akan kembali ke klub Katalan musim panas ini meskipun dia tidak menutup kemungkinan untuk keluar sepenuhnya. Garcia juga terdengar siap untuk memperjuangkan tempatnya di tim meskipun persaingan memperebutkan tempat sangat ketat. Pencarian Liverpool untuk pengganti Jurgen Klopp terus berlanjut. Dengan kabar bahwa favorit awal Xabi Alonso akan bertahan di Bayer Leverkusen. Dengan Alonso yang tampaknya tetap bertahan di Bundesliga, Liverpool diyakini akan tertuju pada bos Brighton Roberto De Zerbi dan Ruben Amorim dari Sporting CP. Pasangan ini dipandang sebagai 2 pelatih yang menarik untuk generasi berikutnya, dan klub telah menyiapkan dokumen rinci tentang calon penggemar. Dilansir Tribal Football, kepindahan ke Serie A mungkin terjadi pada gelandang Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg musim panas ini. Minggu ini, pemain Denmark itu mengeluhkan kurangnya menit bermain musim ini. Laporan yang sama mengatakan AC Milan tertarik pada Hojbjerg menjelang jendela transfer musim panas. Tottenham siap menjualnya seharga 20 juta euro dengan kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi. Saingan Milan, Juventus, dan Napoli juga mengikuti situasi Hojbjerg. Legenda Manchester United, Brian Robson tidak tertarik dengan rumor mantan klubnya mau mendatangkan Gareth Southgate. Dia ingin Erik ten Hag, pelatih yang sekarang bertahan di MU. Mantan kapten MU di awal periode 1990-an ini menilai pergantian manajer bukanlah sesuatu yang mendesak. Robson juga turut menyerang media-media yang mencuatkan rumor Southgate ke MU. Baginya, hal itu justru merusak konsentrasi timnas Inggris jelang Piala Eropa 2024. Manajer Wolverhampton, Gary O'Neill, menepis rumor yang mengaitkan dirinya dengan Manchester United. Ia mengaku heran dengan munculnya isu tersebut. Ia juga menegaskan merasa terhormat dikaitkan dengan tim sebesar MU. Namun, ia mengatakan rumor itu sama sekali tak berdasar. Tumbuh dewasa, Liverpool dan Manchester United selalu merasa istimewa. Merupakan suatu kehormatan untuk dihubungkan meskipun gak benar itu beritanya. Untuk saat ini, O'Neill masih merasa nyaman di Molineux Stadium. Musim panas lalu, Manchester City ingin mengontrak Rice dari West Ham. City menawarkan 90 juta pounds untuk gelandang tersebut, tetapi Arsenal mendapatkan tanda tangannya karena tawaran 105 juta pounds mereka diterima oleh West Ham. Kini, Guardiola berbicara tentang bagaimana timnya tidak dapat merekrut pemain internasional Inggris itu. Pep menganggap bahwa Arsenal begitu beruntung mendapatkan Declan Rice. Arsenal menurut Pep bak menang lotre dapatkan Rice karena ada banyak tim yang ingin menggait Rice. Gelandang Real Betis, Nabil Fekir tampaknya akan mencari petualangan baru ke Galatasaray. Dilaporkan Tribal Football, gelandang serang tersebut telah ditawarkan oleh agennya ke raksasa Turki. Galatasaray sedang mencari pemain dengan kualitas seperti Fekir. Pemain berusia 30 tahun yang terikat kontrak dengan Betis, kini mencari petualangan baru. Di Betis, mereka bersiap melihat Fekir pergi musim panas 2024. Dua klub yang diperkuat pemain timnas Indonesia, Young Utrecht dan ADO Den Haag, mendapatkan hasil kurang maksimal dalam lanjutan Eerste Divisi Belanda, Sabtu 30 Maret dini hari waktu Indonesia Barat.
Young Utrecht yang bertandang ke Stadion 7-Eleven dipaksa menelan kekalahan telak 5-1 dari tuan rumah Telstar. Sedangkan ADO mendapatkan pil pahit karena disikat tamunya Groningen dengan skor 2-0 di Stadion Bingoal. Sebagai informasi, Young Utrecht diperkuat oleh Ivar Jenner, sementara ADO adalah klubnya Rafael Struijk. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!